Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Allahu ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Kepada takmir masjid remaja rahimakumullah, kepada ibu ketua pengajian muslimah masjid remaja rahimakumullah, serta ibu-ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Syukur alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada sore yang ceria ini, penuh barokah ini, kita bisa hadir di majelis ta'lim ini, di masjid ini. Mudah-mudahan langkah ibu-ibu sekalian mendapat rahmat, ridho, serta berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Ibu-ibu rahimakumullah, Masya Allah, saya melihat wajah-wajah panjenengan ini nampak wajah-wajah ahlul jannah. Amin ya rabbal alamin. Tidak semua orang, Bu, suka majelis taklim, ya. Syukur alhamdulillah panjenengan terpilih menjadi orang-orang yang senang dengan bermajelis ilmu seperti ini. Apalagi motivasi Ibu Ketua, Ibu Hasfia, beliau ini bestie saya, Bu. Beliau mantan bestie di Majelis Tablik PDA Surabaya periode 2015 sampai 2022, ya. Beliau orang yang sangat bersemangat untuk berjuang di jalan Allah. Masya Allah. Ibu-ibu rahimakumullah, kajian kita pada hari ini adalah menjaga kesehatan mental dalam keluarga. Ibu-ibu rahimakumullah, saya mau bertanya, siapa yang ingin mentalnya sehat? Angkat tangan. Siapa yang pengen sakit mentalnya? Angkat tangan. Mental itu apa sih, Bu? Kira. Mental itu berasal dari bahasa Latin. Mens, bukan menstruasi ya, Bu, ya. Mens, artinya apa? Jiwa, sukma, nyawa. Kalau dalam Islam itu ruh. Ya, cuman kata mental itu memang kekinian, lagi viral ya, Bu, ya. Semua orang banyak menggunakan kata mental. Bahkan anak muda sekarang itu sering mengatakan begini, kamu rasain kena mental lo, gitu. Gimana itu maksudnya, Bu? Yang kena mental itu, memang kalimat itu sering digunakan remaja kekinian, kena mental lo, kena mental kamu. Tapi sebenarnya yang sering kena mental itu justru para ibu rumah tangga. Misal disentak bapake arek-arek. Ya, sentak.
Misalnya gini, Bu, sampai nih lo kok jaluk duwe ae sih. Langsung sahabat tadi bilang nelongso. Dalam hati, Bu, gak wani. Mana ini gak wani, melawan gak berani, cuma hatinya nelongso. Ayah ini gak ngerti, sembarang larang. Lombok larang, daging larang. Apa menenek malam tahun baru? Ndok pasar larang. Jaluk duwe kok gak oleh, terus jaluk sopo katene gitu ya. Kena mental, Bu. Mental yang lebih berat lagi, kena mental disentak anake. Ibu manggil anaknya, Le, meneng ae. Ya apa, Bu? Loh, diceluk kok meneng ae. Le? Loh. Le? Apa sih, Bu? Nyeluk-nyeluk ae. Kan? Nak mental itu ya. Ibu-ibu rahimakumullah. Jadi, Bu, mental ya itu sama dengan emosional. Mental itu sama dengan emosional. Jadi kalau misalnya ibu-ibu image-nya emosional itu apa? Wih, ngamukan, wonge ngamuk, itu emosional. Enggak, Bu. Jadi emosional itu sebuah kondisi perasaan seseorang yang telah mendapat stimulasi tertentu. Kalau misalnya orang itu melihat lawak di TV, Sule, Banyol, ibu guyu, itu juga sama dalam kondisi emosional, tertawa karena tersentuh hal bagian yang tertawa. Ada seseorang cemburu dengan suaminya karena suaminya misalnya bercanda dengan mantan SMA-nya, Bu, cemburu misalnya, atau suami cemburu dengan ibu karena sampean lho, Dek, metu ae aku kok tinggali ae. Sampean pun ketemu sapa sih? Itu juga cemburu, itu emosional. Jadi emosional seseorang itu berfase, Bu, mulai yang tingkat grade-nya rendah sampai tinggi, ya, sampai tinggi. Emosional itu ya, jadi berbagai macam situasi perasaan yang terkena stimulasi tertentu itu namanya emosional. Jadi emosional itu sama dengan mental. Bahkan ketika seseorang dalam ujian yang sangat berat, misalnya, Bu, beruntun ya, orang yang dicintai meninggal, habis orang tuanya, bapaknya meninggal, terus ibunya meninggal, terus suaminya meninggal. Kan enggak kuat, Bu, mentalnya ya kan? Sampai down, sampai mati rasa, sampai begini misalnya. Ya macam-macam ujiannya, ada masalah ekonomi, masalah pasangan, anak misalnya. Ketika dia terpuruk, sampai ada sebuah titik seperti ini. Aku iki urip tapi koyok mati, aku iki mati tapi kok seiso delok duit, ya. Jadi itu kondisi drop ya, down ya, mentalnya itu down. Nah, kemudian Ibu, sekarang kesehatan mental, bagaimana mental itu dikatakan sehat? Apa maksudnya mental itu sehat? Kan enggak kepingin tak, Bu, misalnya jenengan sedih terus. Ya kan? Sedih terus yo, enggak ada controlling ya, lama-lama bisa sakit. Dua, Bu. Efek dari orang yang tidak sehat mentalnya itu akan punya dua efek. Satu, sakit metafisik, tidak bisa nampak, tidak nampak secara real ya, misalnya ada tumornya, kankernya gitu ya. Tapi bisa, orang yang mentalnya tidak sehat, maka dia bisa sakit jiwa. Yang kedua, dia bisa sakit fisik. Sakit jiwa itu, Bu, misalnya sekarang yang lagi ngetren NPD. Efek apa, Bu? Efek orang yang banyak flexing di sosial media. Bisa kena penyakit NPD, bipolar, yang lebih terus kalau ibu-ibu muda, baby blues syndrome,
dia tidak bisa ngopeni anaknya. Karena apa? Terobsesi di masa kuliah. Jadi ngomong anak, aku gak seneng. Kok wis duwe anak ngene sih? Biyen aku kuliah lo berprestasi. Oleh beasiswa, kumpul-kumpul ambek koncone mengan saiki ngomong anak, popo ambung ngene. Gitu, Bu. Banyak sekarang ibu-ibu muda kena baby blues syndrome. Dia tidak suka punya anak, stres punya anak. Mentalnya sakit. Bipolar, skizofrenia. Skizofrenia itu apa, Bu? ODGJ, menggendeng. Ya. Nah, awalnya berhalusinasi, lama-lama ya berhalusinasi terus. Ya. Kemudian bisa sakit fisik, Bu. Orang yang mentalnya sakit itu bisa sakit fisik. Bisa kena TBC, bisa. Kena kanker, bisa. Ya, kena gagal ginjal bisa, liver bisa. Lumpuh bisa, stroke bisa. Itu diawali dari mentalnya yang tidak sehat. Dia tidak punya controlling, tidak segera menyembuhkan mentalnya, akan berefek penyakit fisik. Ya. Baik ibu-ibu rahimakumullah, sekarang saya beri oleh-oleh 4 ciri orang yang mentalnya sehat. Mental sehat itu gimana sih Ustazah? Mental sehat itu mentalnya sejahtera. Sejahtera itu dos pundi, Bu? Bu, sejahtera niku dos pundi? Sejahtera itu tentrem, ayem, tenang, gak kemerungsung. Katanya Bu Asia, terpenuhi kebutuhan semuanya, tapi ini masalah emosi ya. Emosinya itu terpenuhi kebutuhannya. Nah, maka orang yang sejahtera ya, atau orang yang sehat mentalnya sebetulnya banyak, Bu, banyak sekali. Tapi karena durasi waktu tidak mungkin saya menyampaikan banyak ya, cukup 4 saja. Apa itu orang yang memiliki sehat mentalnya? 1, dia bisa menyelesaikan persoalannya dengan baik. Dia bisa apa, Bu? Menyelesaikan persoalannya dengan baik. Misalnya ada orang ya, Bu ya, punya persoalan. Gak nang diselesaikan, tapi sambatan kabeh wong disambati. Kok ketemu Bu Asfia, ya nopo niki Bu Asfia? Kula ngeten nangis ya gak apa-apa sih curhat. Terus nanti ketemu Bu Ani, curhat maneh. Bu Ani, ya nopo niki kula ngeten Bu Ani anu saling ini. Nanti ketemu Bu Dilul, sambatan maneh. Bu Dilul, sayang ngene. Dadi nek akhire masalah wong sak kampung ro kabeh. Apa selesai masalahnya? Enggak, tambah ruwet, tambah rame, gosipe tambah gede. Ya. Jadi 1 cirinya apa, Bu? Orang yang mentalnya sehat? Ya, dia bisa menyelesaikan masalah atau persoalannya dengan baik. Wes gak kakek ngomong, diselesaikan, mari wes. Lho ya apa? Wes mari, alhamdulillah. Terus gitu ya. Wes lho gak ono suarane. Kok moro-moro wis beres wonge, kok gembira ngono tentrem ayem, kok gak ono masalah ngono gitu ya. Karena sudah selesai persoalannya, dia sudah bisa menyelesaikan. Kemudian yang kedua, orang yang mentalnya sehat punya ciri-ciri dia produktif. Apa, Bu? Produktif. Apa itu produktif? Dia bisa memberikan manfaat untuk dirinya sendiri dan orang lain. Jadi produktif itu, Bu, tidak harus yang bisa menghasilkan uang. Misalnya usia produktif usia 21 sampai 55, kok sak marine ngono pensiun gak produktif ngono. Enggak sekedar seperti itu. Yang dimaksud produktif, orang yang sehat mentalnya itu
adalah orang-orang yang bisa menyelesaikan bisa memberikan manfaat untuk dirinya sendiri dulu, Bu. Jangan orang lain dulu, ya. Dirinya dulu. Ya. Nanti Ibu bahaya loh nek keliru bahasane, bisa memberi manfaat orang lain, tapi dirinya gak dikei manfaat. Nulungi wong liya, apa dhewe sampai remek. Sampai loro kabeh, sampai soro nelongso gak direken, tambah ngedrop. Jangan ya. Jadi harus bisa memberi manfaat untuk dirinya dulu. Ya. Jadi ibu-ibu yang sehat di dalam keluarganya, mentalnya sehat, ya, yang produktif. Bagaimana ciri-cirinya orang produktif kalau ibu rumah tangga? Karena ini dalam keluarga. Bagaimana cirinya? Dia senang masak. Seneng masak kayak bojone, kayak anake. Engko sampai anake kangen masakane ibu masak apa, Ma? Nah, itu berarti ibu sehat. Anake sehat. Sampai anake gak gelem makan masakan ibu perlu dipertanyakan. Loh, serius, Bu? Orang yang masakannya itu disukai keluarga, berarti sehat, Bu. Masak itu harus fokus loh, Bu. Harus mood, harus bahagia loh. Nek gak bahagia rasanya gak ngalor, gak ngidul. Enak, cepet nanggung. Iya. Siapa di sini yang seneng masak buat keluarganya? Angkat tangan, Bu. Yang biasa beli, tobat. Ya, tobat. Ya, harus disempatkan masak. Ibu, saya beberapa hari lalu ada klien ke rumah, Bu. Jadi sepasang suami istri sama diantar keluarganya, jadi rombongan naik mobil gitu. Jadi waktu konseling suami istri di rumah saya, keluarganya saya persilahkan nunggu di musola kami itu. Apa persoalannya? Dia sakit, Bu. Sakit 6 bulan ini kejang sampai keluar liur. Ibu mikir paling, epilepsi gitu. Enggak. Sudah dewasa ibu rumah tangga, baru 6 bulan ini. Sudah di MRI, itu normal semua. Keluarganya takut, kok pas kon disantet gitu ya. Terus Mbak Yunya pernah anaknya itu saya ruqyah, alhamdulillah sembuh. Terus kemudian ngajak adiknya, saya di rumahnya Ustazah Eti aja. Nah, ketika di rumah saya, Bu, saya konseling, ya enggak semudah itulah. KBKB di ruqyah, ya memang kita itu memang harus setiap hari kita baca Al-Quran itu sudah sama dengan meruqyah diri ya. Tapi harus dibedah, istilah psikologi itu dikonseling, dibedah. Apa penyebabnya? Ternyata, Bu, suami yang ganteng, Bu, kayak Raffi Ahmad. Wow. Sing wedok manis, ya. Saya tanya, Mbak, ada masalah dengan suaminya? Langsung, Bu. Pertama cerita tentang penyakitnya, 4 kali kejang-kejang itu, 1 tidur malam, 2 tidur siang, 3 di kantor, waktu kerja, Bu. Yang keempat, waktu kumpul keluarga. Jadi temannya, keluarganya pada ngeri semua. Kenapa kok bisa seperti itu gitu. Kemudian, Bu, setelah saya bedah, ya, saya cek semua, saya konseling, enggak, ini enggak kena santet. Akhirnya baik, saya cek masalah hubungan suami istrinya. Ketika saya tanya, bagaimana Mbak, suami ada komplain? Langsung, Bu, muntap dia, emosi. Iya, Ustazah, suami saya itu kan kerja, Ustazah, mulai pagi sampai malam. Pulang, suami saya itu main game.
Apa enggak sakit? Saya tuh harus bersih-bersih rumah, nanti anak saya repot gini-gini, sakit berarti saya jadi ngempet, Bu. Akhirnya baik, itu komplainnya ada lagi? Belum gitu. Baik, sekarang suami, masnya ada komplain dengan istri, Ustazah, mohon maaf ya, mbak wedi ngono Bu, dipiping ngono. Maaf ya Ustazah, saya tidak bermaksud main HP itu untuk kesenangan saya. Tapi saya main HP game ketika istri saya pulang itu bentuk balas dendam. Loh, kenapa balas dendam? Karena istri saya kalau pulang itu sudah capek sama anak seperti musuh. Jadi ini mama gitu. Saya mama kesel, ngalih-ngalih. Saya sakit Ustazah. Anak saya digitukan itu sakit Ustazah. Wes. Berarti ki main game wes berapa lama? Sekitar berapa? Dari dulu? Enggak Ustazah, 6 bulan. On ketemu. Berarti durasi 6 bulan itu dia stres. Akhirnya saya gali lagi. Ternyata apa Bu? Gaji istrinya lebih tinggi daripada suaminya. Sehingga dia tidak takzim, tidak hormat kepada suaminya. Suaminya diremehkan terus. Bahkan apa? Masa Ustazah, saya itu loh kan bantu dia, bantu kamu kan, aku ini. Tapi apa balasanmu itu? Ya, aku itu loh asli mah tidak kepingin kamu bantu. Yang penting itu berkah. Jadi ayel-ayelan Bu. Jadi emosi yang diempet di sini itu bisa mengakibatkan penyakit-penyakit seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi ibu dia boleh produktif di tempat kerja, tapi dia tidak produktif di rumah tangga, di rumahnya. Anak musuh bahkan apa? Masak itu tadi. Tidak pernah masak Ustazah, sampai anak saya kurus, kepingin maem apa le? Gitu anak pertama lagi Bu, 5 tahun. Anak nomor 2-nya 2 tahun. Dibelikan makanan yang enak-enak Bu, restoran, tidak mau makan. Jawabannya loh Bu, anak umur 5 tahun. Ditanya, lah kamu pengen makan apa le? Aku pengen masakannya mama. Bayangkan Bu. Makanya ciri dari orang yang produktif, seorang ibu rumah tangga, dia masak untuk keluarganya. Bersyukurlah yang hari ini, koyo aneh dulu wajah-wajah ini pinter masak kabeh iki. Ya, nah, insya Allah itu sehat mentalnya, ya. Nek atik dalam sehari kok males masak, ya wis iku mentalnya gak sehat itu, ya. Rasa-rasen wis apa masak kok cemplang ae, apa kasinen, apa sing gosong, nah wis iku mentalnya gak sehat, ya. Jadi produktif, misalnya apa? Rumah kok kotor, disapu, dibersihkan, dipel, ditata. Oh, omahe cete krem, kordene krem. Nah, iki sing nota desainnya orangnya mentalnya sehat ini, ya, serasi, matching gitu ya. Itu produktif, ya, bisa memberi manfaat untuk dirinya dan orang lain. Kalau orang lain siapa? Yo anake, bojone, ya. Kalau organisasi ya beri manfaat untuk umat, ya, untuk orang lain, untuk masyarakatnya, tuh Bu, ya. Baik. Ibu, kita review. Orang yang mentalnya sehat, satu apa? Menyelesaikan persoalannya dengan baik. Ya, yang kedua, produktif. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga, orang tersebut bisa menjalin relasi yang baik dengan orang lain. Relasi itu apa sih Bu? Hubungan. Jadi orang yang mentalnya sehat, dia bisa menjalin hubungan baik dengan orang lain. Ibu, jenengan dalam keluarga ada siapa? Suami, anak-anak, orang tua. Kalau ada orang tua ya ada ibunya. Mungkin ada ponaannya, mungkin ada misanane, ya. Ono Pak Dene, Bulee, kan enggak sama ya Bu ya. Pokoknya dalam rumah tangga itu adalah circle terkecil dulu. Ya, bisa menjalin hubungan baik. Kalau tidak bisa, berarti
ada yang salah satu sakit mentalnya. Tapi sebelum kita menjudge orang lain, lebih baik kita mengkoreksi diri kita terlebih dulu. Ya. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, menjalin hubungan yang baik. Jadi kalau yang punya suami, dia bisa menjalin hubungan yang baik dengan suaminya. Mentalnya saya kok ngangel gegeran, ada yang tidak beres. Bisa jadi istrinya atau suaminya yang ada gangguan mental. Atau misalnya ibu, suaminya nih keras, misalnya ngamuan misalnya. Tapi ibu bisa meluluhkan suami, berarti ibu sukses. Mentalnya sehat, karena bisa menjalin hubungan yang baik. Ya. Utawa bojone mau wedik. Tapi ibu bisa membuat suami jadi dermawan ke istrinya. Wah, top itu. Berarti ibu bisa menjalin hubungan, punya strategi yang bagus, ya. Dan itu memang ada ilmunya, Bu. Tempo hari saya mengisi pengajian di Rongkot ya, Masjid Al-Anwar, Medon Asri. Ada yang bertanya begini, Ustazah, bagaimana caranya menasehati orang kok sulit banget, saya suruh sholat berkali-kali loh, enggak bisa. Malah saya yang dibully. Saya tanya, siapa dulu yang dinasehati? Suami? Anak? Murid? Tonggone? Apa wong tuane, mertuane? Beda caranya, gitu. Suami, gitu ya. Suami, ya, nek suamiku gak iso dinasehati. Ibu nek pakai nasehati suami stres. Jangan, ada strateginya, ada ilmunya. Bagaimana memasukkan sesuatu input kepada suami itu ada ilmunya. Ya. Ibu-ibu rahimakumullah. Apa tadi? Yang ketiga, bisa menjalin hubungan yang baik dengan siapapun. Ya, apalagi nanti kalau berorganisasi, bermasyarakat, itu malah lebih rumit. Dia napa mboten, Bu? Tambah rumit ngadepi wong akeh. Ono sing karepe iku ngene, karepe ngono, latar belakange iku ngono, latar belakange ngene, sing iku njaluk ngene, sing iku njaluk ngono. Tambah ruwet, ya, tambah ruwet, ya. Itu harus siap, harus diperbaiki mental kita dulu. Terus orang terdekat kita dulu, ya. Menjalin hubungan yang baik. Kalau sukses menjalin hubungan baik dengan teman, insya Allah, ya, selamat. Teman, ya, masyarakat, insya Allah. Baik. Kemudian yang ke berapa, Bu? Keempat. Ciri orang yang mentalnya sehat. Yang keempat, iki rada angel, Bu. Angel iki. Kelas berat iki. Saya itu kelas berat ini. Apa itu? Lapang dada dan mudah memaafkan kesalahan orang lain. Gampang napa mboten? Apa tak sepuro iku lho ya apa? Loro ati muangkel ati. Nyelekit nek ngomong, mesti nyinggung perasaan, mesti ngerepoti ae. Muangkel aku. Sekarang aku difitnah. Wah, bla 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 bla. Kalau orang itu terkena efek dari orang lain yang berbuat salah pada dia sulit lapang dada, maka apa, Bu, yang terjadi? Kita drop, kita sakit, ngenes, Bu, nelongso, mangkel itu juga emosi, nelongso itu juga emosi, makanya emosi itu ada level mulai rendah sampai tinggi, ya. Tapi kalau lapang dada, misalnya begini, halah, wis pancene ngono. Aten-atene wis pancene ngono. Pancene wangel iku, tapi gak usah dipikir. Nah, itu kita sudah mulai apa, Bu? Lapang dada, ya. Wis jarno. Allah itu gak tuli. Allah gak buta gitu ya. Allah taulah. Wa may ya'mal misqala dzarratin, ya, siapa berbuat jahat sedikit pun Allah akan membalas. Sudah, tenang aja. Nah,
Ibu kalau kepingin sehat mentalnya, juga sehat fisiknya, maka ibu harus mudah memaafkan orang lain. Wis disurai, pasrahkan kepada Allah Ta'ala. Nggih. Baik, ibu-ibu rahimakumullah, itu 4 di antara sekian banyak ciri orang yang mentalnya sehat. Saya ambil hanya 4. Sekarang pertanyaannya, tadi kan ciri, Bu. Sekarang caranya bagaimana? Tadi kan ciri. Sekarang cara. Kalau kita tidak punya cara supaya mental kita sehat, itu yang sulit. Nah, sekarang caranya ya. Nanti caranya juga saya kasih 4 resep. Ibu-ibu rahimakumullah, sebelum kita memasuki 4 resep cara supaya mental kita sehat, kita harus tahu dulu kenapa ada orang-orang yang bisa mentalnya sakit, terutama yang diserang itu memang ibu rumah tangga, para istri. Kenapa, Bu? Karena peradaban itu rusak apabila seorang wanitanya, seorang ibunya itu rusak. Nah, itu para setan itu sengaja merusak. Ya. Walan tardha angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Jadi tidak akan rela al-Yahud dan an-Nasara sebelum kamu mengikuti milah mereka. Ibu-ibu rahimakumullah, jadi al-Yahud ya, dan para musuh-musuh Allah ya, para syaitan laknatullah itu berusaha ya, jadi ada yang berupa fisik. Siapa itu? Manusia ya, dan itu memang sengaja merusak ya. Jadi sumber kesesatan, sumber kemusyrikan itu mereka, Bu. Jadi, Bu, Nabi Sulaiman itu ya, beliau ditugaskan Allah, sebetulnya apa misinya Nabi Sulaiman itu? Tugas terbesarnya adalah memusnahkan kitab-kitab ya, kitab-kitab yang dibuat oleh al-Yahud ini ya, untuk dihancurkan. Kitab apa itu, Bu? Kitab-kitab sihir. Untuk menipu, untuk merusak manusia supaya mengikuti milah mereka. Itu sudah zaman Nabi Sulaiman. Ya, jadi sihir berbagai macam aspek kehidupan itu, mulai pendidikan, psikologi, ekonomi, kesehatan, semuanya itu memang sengaja disihir, ya, disihir supaya mengikuti milah mereka. Makanya Allah mengutus Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu untuk menyempurnakan agama-agama sebelumnya, dan Islam itu sudah lengkap, komplit, tidak usah ditambah dan tidak usah dikurang, dan dia menyelesaikan segala macam persoalan. Maka dari itu, ibu-ibu yang ikhtiar sering majelis taklim, cinta terhadap Islam, insya Allah mendapat berkahnya. Karena apa? Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Ya, dan janganlah ikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh nyata bagimu. Ibu, bagaimana cara al-Yahud dan para setan-setan yang gaib yang tidak bisa kita lihat supaya mental kita sakit? Satu kata kunci surat Ar-Rum ayat 30. Ini, Bu, sumber petaka mental kita tidak sehat. Surat Ar-Rum ayat 30. Monggo Ustazah Kurnia dibaca.
Suaranya merdu sekali. Saya ingin mendengarkan lagi. Enggak. Namanya sama ya Ustazah Kurnia. Surat Ar-Rum, surat 30, ayat 30. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitrallahi allati ini. Dia telah menciptakan manusia tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Iya, Masya Allah, sadaqallahu adzim. Ibu-ibu rahimakumullah, ayat ini adalah sumber malapetaka. Kenapa seorang manusia itu bisa mentalnya sakit? Karena dia tidak paham. Makanya dikatakan Allah banyak orang yang tidak mengetahui. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifah. Hadapkan wajahmu pada Islam secara lurus. Oh jate noleh balik mana nang Islam. Balik mana lurus nang Islam. Ya, fitratallahillati fataron nasa alaiha. Jadi Ibu, fitrah Allah disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Jadi gini Bu, Allah itu memiliki fitrah. Ya, fitrah itu apa? Asal suci, sesuatu yang normal, original lah ya. Ya. Kemudian Dia Allah itu memberikan Islam. Zalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus Islam. Sudah menggok. Karena apa? Allah memberikan fitrahnya Allah tadi itu kepada manusia. Ada fitrah manusia yang mana itu diberikan dari fitrahnya Allah. Tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah ini kita kena tipuan-tipuan, makanya kita jangan sampai tertipu, kita harus kembali kepada fitrahnya manusia yang sesuai diberikan fitrahnya Allah Ta'ala. Baik, apa itu yang dirusak fitrahnya dan bagaimana cara? Ini cara dan lebih detail kepada ibu-ibu supaya kita bisa membreakdown. Membreakdown itu artinya bisa memilah-milah. Aku ini bener nggak sih? Aku ini bener apa salah gitu ya. Jadi kalau bener, bismillah, diteruskan. Nek salah, harus diluruskan, harus dievaluasi, harus dimuhasabah supaya kita tidak keliru. Ya. Apa itu? Ada 4 Bu, fitrah Allah yang ada pada manusia dan itu dirusak oleh para setan yang gaib dan setan yang nyata, itu al-Yahud. Apa itu? 1, manusia sebagai hamba Allah. Jadi Bu, di dalam diri manusia itu punya fitrah sebagai hamba Allah. Meskipun dia orang kafir, dia fitrahnya sebagai hamba Allah. Makanya Bu, pada hari ini orang-orang Eropa, orang Korea, orang Jepang, orang Australia itu berbondong-bondong masuk Islam. Karena apa? Dia sudah jengah hidupnya, wis sumpek, ya, sumpek ngerasakno donya, ya, ngerasakno berinteraksi dengan manusia yang penuh dengan tipu-tipu. Dia stres. Jadi Ibu jangan iri ya dengan orang-orang yang glamor. Misalnya Bu, Ibu iri dengan salah satu artis yang tasnya Hermes sampai 1 miliar.
Ibu tahu? Ibu tahu tajur? Tajur. Pernah ada yang ke tajur? Tajur itu home industry tas di Indonesia, daerah Bogor. Saya pernah ke sana. Itu ada tas yang merek-merek branded, dan tas branded itu aslinya ada pengusaha yang dari tajur. Kok nek didol Singapura larang asline sing gawe wong tajur. Saya pernah ke UK, ke London. Teman saya ngwetek beli kaos Chelsea sama Manchester. Kaos, dia orang Jakarta. Beli kaos di sana itu yang buat orang Bandung. Yang buat orang Bandung. Pabrik kaosnya di Bandung. Jual di UK, Manchester sama Chelsea, itu jadi mahal. Harganya berlipat-lipat. Sakjane sing lara mental iku sapa? Sing tuku. Oh, Indonesia tuku tas larang-larang loh sing gawe wong Indonesia. Kan itu mohon maaf itu bahasanya KOPLAK. Ya kan, Bu? Saya tanya astagfirullahaladzim, wangi kayak gitu, ya. Nah, kita sudah sering dibodohi, padahal branded itu made in siapa? Maksudnya gini loh, Bu, pola branded, menjual branded itu mahal sehingga jadi harganya, padahal regane lebahane piro, entek piro, ya kano berliane, kano emas pirang kilo, kok iso sampai ratusan juta. Nah, itu pola-pola branded itu termasuk pola tipuan ekonomi di bidang ekonomi oleh para kapitalis. Ya. Ibu-ibu rahimakumullah. Jadi mereka masuk Islam. Kenapa? Karena begini. Oh, enak ya. Orang Islam kok tenang-tenang, ayem. Ibu tahu, orang-orang di Amerika itu banyak masuk Islam karena apa? Di sana ada pengajian itu mesti ono suguhane, ono berkate. Heran dia. Islam kulo apian rek sedekah. Dia gak tuman Surabaya ki pengajian ping pira ono jajane terus ini. Heran, Bu. Salut dia. Kok bisa ya? Jadi dia di sana eksklusif banget gitu loh. Ya. Jadi Bu bersyukur iso layan ngene jagongan, ya ono opo ae. Budaya kumpul-kumpul. Di sana enggak ada. Ya, ibu-ibu rahimakumullah, hamba Allah. Itu orang kafir punya di hatinya itu merindukan sebagai hamba Allah. Karena selama ini dia sebagai hamba dunia, hamba harta, hambanya setan. Loh, lah kok ono wong mukmin, ono muslimah, ibu-ibu melok pengajian. Nek gak duwe dhuwit iku kok iso ngenes. Marungono nelewong saya pirang-pirang di aku kok ngene sumpah aku ngeluh sing migren kan gitu. Ya, Allahnya di mana gitu ya. Ya, ada seorang ibu, seorang istri suaminya kena PHK. Dia drop, sakit. Ngomeli bojone, terus tambah bojone melok drop pisan. Lupa, dia punya mata. Untuk bisa melihat, ya Allah suamiku masih sehat. Nah ini nek gak duwe bojo sing rondo lah tambah ngenes. Punya tangan, tangannya masih bisa ngulek sambel, mangan sambel liwat teri seenak. Gak bersyukur lupa, jadi ngersuloe dia tambah akeh. Hamba Allah. Jadi penghambaan kita kepada Allah itu kadang tergeser oleh syaitan. Nah itu yang harus diperhatikan. Kalau orang penghambaannya kepada Allahnya bagus, insya Allah aping Rasulullah yo kak sido. Wis lapo dipikir Allah Maha Kaya. Bismillah. Wis menilai oleh rezeki. Nah, misalnya dapat betulan karena ibu yakin kepada Allah. Tapi kalau ibu hatinya sudah kemerongsong susah, maka akan sulit. Katanya Allah orang ini tidak bersyukur gitu ya. Gitu. Matur nuwun. Ibu, mari kita tingkatkan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak punya rasa penghambaan kepada Allah wes wassalam, mental kita sakit. Ya, tauhidnya diperbaiki.
Dikuatkan tauhidnya. Ibu, sekarang cirinya yang kedua. Apa Bu tadi fitrah Allah yang pertama yang diberikan pada manusia? Sebagai hamba Allah. Solusinya, caranya mental sehat adalah menjadi hamba Allah yang baik. Allah lagi, Allah lagi, Allah lagi. Ya. Sekecil apapun koordinasi dengan Allah. Jangan ngeremehkan Bu, tuku sandal japit aja misalnya. Apa sandal japit aja koordinasi nang Allah. Ada Bu, gitu. Terus nanti nek tuku sandal larang ndok TP baru koordinasi ngono. Nah, ternyata ketika sandal jepit Mas yo mek 9.000, tapi koordinasi nang Allah sandale berkah Bu, budal pengajian. Kan sing joko. Udan-udan kan kentir. Gak kentir Bu, gak ilang. Dijoko wong maneh. Bu niki sandale sampean. Padahal kentir gitu. Jadi sandal itu berkah untuk wudhu, untuk silaturahim, ya, untuk ke masjid, untuk pengajian, pokoknya bermanfaat ya. Tapi sandal larang, tuku ndok TP 1,5 juta. Mari digawe gak cocok. Mari ngono hake potol. Hilang. Cukup uang misalnya, rusak. Walah larang-larang ternyata kulitnya ngelongkop. Ah, wes. Gak berkah gitu ya. Jadi Bu, sekecil apapun harus koordinasi dengan Allah. Supaya apa yang kita pakai, apa yang kita lakukan berkah. Diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sekarang yang kedua. Fitrah yang dicabut oleh para setan. Ya, dan itu banyak tidak diketahui manusia. Tadi kebanyakan manusia tidak tahu. Yaitu yang dicabut adalah fitrah gendernya Bu. Fitrah status kita itu loh dicabut. Jenengan ini laki-laki atau perempuan? Jenengan laki-laki atau perempuan? Temen dah. Temen? Serius perempuan? Baik. Boleh. Kelaminnya perempuan. Payudaranya perempuan. Pakai jilbabnya perempuan. Saya tidak bicara LGBT, kejauhan. Insya Allah tidak ada yang LGBT di sini. Status fitrah yang diberikan Allah, ditakdirkan oleh Allah kepada saya dan panjenengan sebagai perempuan. Jilbabe, wes perempuan, perempuan. Jubahe perempuan, perempuan. Sandale wes perempuan, sampun nggih, perempuan. Brose wes perempuan, budilul brose ayu iku perempuan. Ya, perempuan, tasnya semua perempuan. Tapi mentalnya saya tanya, mentalnya perempuan apa mentalnya lanang? Ayo, mentalnya jenengan perempuan apa mental laki-laki? Loh, ngono jawabannya berubah. Tadi katanya perempuan, saya kita tanya mentalnya sesuai kondisi. Ayo, ya apa ngono iku? Nah, wis kadung golek duit ngalang-alai laki. Padahal fitrahnya yang mencari nafkah adalah tapi ngono ya ono wong wedok sruwegep golek duit iku. Sampai lali sembarang kalil. Ada yang tugasnya Bu semua dilakoni. Antar jemput jadi Gojek anake. Yes, oke. Nyinaoni anake. Oke. Resik-resik oma cleaning service. Hah? Iya kan? Sampai ngangkat galon. Hah? Soalnya dodolan. Dandani genteng loh, ya Allah Bu. Ya? Ya apa Wonder Woman Bu? Gak Wonder Woman ya apa Bu? Calon gubernur Jawa Timur kemarin 3 perempuan perempuan semua loh Bu. Wakilnya lanang. Kisah jane sing lanang loh nang ndi kok calon gubernur itu pedok gitu ya. Nah itu sebetulnya mentalnya laki-laki Bu.
mental pemimpin, leader ya. Ibu-ibu rahimakumullah, ini kerusakan awal. Mohon maaf ya, ibu jangan bangga dengan propaganda feminisme yang merusak wanita dengan kesetaraan gender. Ya. Akhirnya apa? Tidak takzim terhadap suami. Peluang ini direbut kabeh, diroyok ibu-ibu. Ya. Sampai anak menghadapi masalah ndok kampung sing maju itu duduk bapake. Ibuke. Kan luar biasa itu. Hah? Lho ngene. Terus sing lanang ustad iku ya. Kacari nek lemar-lemar ya apa ngene iku ya. Ya, ibu-ibu rahimakumullah. Ibu jangan bangga, bukan ibu-ibu di sini, semuanya di seluruh dunia. Jangan bangga dengan kekuatan kita. Wis kok yo ya kabeh tak atasi. Itu ibu merebut posisi laki-laki sehingga tidak berperan optimal. Termasuk klien saya yang kemarin tuh ke rumah, naksuan ustazah. Sakjane kok udah semangat lebih tinggi daripada saya. Enggak bisa. Laki-laki kalau sudah istrinya dia lebih tinggi, dia mengkeret. Solusinya, kalau mau harus ikhlas. Istrinya volumenya harus diturunkan, maka suami yang akan tinggi. Itu caranya. Kalau suami sing wedok wis dukur, sing lanang dikongkon dukur, gak bisa. Perempuan harus volumenya diturunkan. Sulit, Bu. Karena sudah menyalahi fitrah. Dan itu pasien saya banyak sekali, Bu. Yang sakit jiwanya, sakit mentalnya karena posisinya itu tinggi di atas suaminya. Ada yang beberapa bulan lalu seorang dokter cantik, Yus pakai jilbab, taat ibadah, putih, rajin nge-gym di suatu komunitas ya di Surabaya, pinter zumba gitu. Anaknya disekolahkan sekolah Islam yang mahal. Dokter, Bu, kepala lembaga pemerintahan juga, di rumah ada klinik. Kok nek bengi sendok kliniknya koncone, rumahnya pinggir jalan. Sama sikapnya juga begitu. Suami saya itu saja apa penyakitnya? Sakit mentalnya. Sudah melakukan uji coba bunuh diri berkali-kali. Bunuh diri. Ya, sudah ingin, bukan sudah ingin lagi, tapi sudah melakukan aksi bunuh diri. Ya, nah itu siapa yang buat? Itu suaminya suruh ngalang-ngalai. Sing wedok wis posisinya tinggi, sulit. Harus punya keikhlasan memutar volume semuanya. Kecuali memang dia punya sabar yang besar, punya keikhlasan yang besar, meskipun dia tinggi, misalnya statusnya tawaduk terhadap suaminya, melayani suaminya, beda ya. Tapi meskipun itu juga berat ya, karena posisinya sudah terlampau tinggi. Jadi ibu-ibu rahimakumullah, yang pertama fitrah yang dirusak sebagai hamba Allah. Yang kedua sebagai gender ya, gendernya itu dirusak. Statusnya itu, Bu, statusnya wanita tapi gak wedok maneh, jagoan. Nah, itu harus diputar volumenya. Kalau enggak, Bu, wes musibah nanti. Ya, jadi ibu-ibu itu kata penampakannya lembut ngono, tapi nek wis mentale lanang, wah itu bahaya. Bahaya, Bu. Bahaya ya. Gitu. Bahaya nanti anak-anak, makanya ibu-ibu yang punya anak dididik mental anaknya. Yang laki-laki jadikan dia laki-laki, terdepan jadi pemimpin. Sekolahkan yang tinggi, organisasi, maju ke depan, ngurusi kampung, ngurusi masjid. Yang perempuan boleh, tapi fokusnya di rumah. Fokusnya di rumah ya, karena memang gawangnya itu di rumah. Ya, harus terampil, masak, membahagiakan suami itu bagaimana, membahagiakan anak-anak itu bagaimana. Itu ibu harus bisa mendidik anak-anak seperti itu. Baik, sekarang yang ketiga. Apa itu fitrah yang dirusak? Yang ketiga adalah tidak mampu mengukur kemampuan.
tidak mampu mengukur kemampuan. Nah, ini hati-hati Bu. Ibu, ibadah itu, Bu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kepada Allah. Ibu, ibadah itu, ibadah nih loh, ada batasannya. Jadi ibadah itu terbatas Bu, gak sakarpe aku seneng terus takbiran Idul Fitri sampai seminggu misalnya Bu. Loh ada itu Bu di kampung saya itu, ya takbiran sampai seminggu. Jarine apa? Mau enak kok takbiran mengumandangkan kalimat Allah. Loh ngono, ngawur. Padahal cuma dibatasi 1 hari saja. Kalau Idul Adha sampai hari tasyrik, ngawur. Jadi ibadah itu ada ukurannya. Ukurannya apa ibadah itu? 1, niat karena Allah. 2, terikat, terbatasi dengan waktu, bil waktu. Yang ketiga, dibatasi dengan apa? Bil makan, tempat. Gak iso Bu, pengajian undangannya dok masjid remaja. Terus aku tak doa bonge. Kok ngelewat, sampean jogo sandal ta? Ya, gak bisa, dibatasi tempat. Yang keempat, dibatasi tata cara bikaifiyah. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, maka ini yang membuat para muslimah, para wanita mentalnya sakit karena tidak bisa mengukur kemampuan diri, memaksakan diri. Apa itu contohnya? Fitrahnya, nek malam dijadikan tidur istirahat, nek siang dijadikan beraktivitas. Misalnya diwalik, bengi mecici, lai motone gak iso turu-turu misalnya. Mbok apa terus nanti siang ngantuk. Ya gak lazim menyalahi fitrah. Atau misalnya sungkan, gawe misalnya. Wih, sampai terfosir tubuhnya, pokoknya gak dirasa kesel, gak dirasa luwe, gak dirasa. Waktu gak dilihat. Akhirnya apa Bu? Sakit apa mboten? Sakit. Jadi kalau waktunya makan, makan, jangan telat-telat. Gak apa-apa, aku kuat loh. Ngono kalau sombongnya metu. Ya. Es kuat kok aku gak samaan, gak apa-apa. Kuat, engko ae didobel. Nah, gak boleh bikin aturan sendiri gitu. Waktunya tidur, gak apa-apa, kuat-kuat gak turu. Akhirnya efeknya bahaya. Naik sepeda motor bisa slut. Nah, misalnya. Jadi waktunya tidur harus tidur. Waktunya makan harus makan. Waktunya taklim harus taklim. Waktunya sholat harus sholat. Apalagi yang sering tidak mengukur kemampuan. Masalah apa nih? Ibu-ibu, halo? Ibu-ibu? Apa yang biasanya tidak mampu mengukur kemampuan? Belanja 100. Bu siapa yang ngomong belanja? Sekarang anak-anak muda itu tidak terkendali kalau belanja di Shopee. Ya, belanja di Shopee itu tidak terkendali. Ibu-ibu di sini ada yang sering belanja online? Baca bismillah dulu ya Bu ya, baca doa dulu ya, biar tidak kecewa. Lu kok gak podo ambil ukuran nih gitu ya. Harus ibu harus waspada ya, kemampuan. Misal ngapunten, semoga di sini tidak ada. Misalnya punya hajat misalnya, DKW misalnya. Wes aku gak tahu lah, aku udah bawa ndok kono-kono misalnya. Aku gak nis aku DKW sing geden. Uangnya utang. Jagakno bawaan, marngono bawaan ya tidak sesuai dengan pengeluaran. Nah, kan gawat Bu, iya kan? Nah, akhirnya ngenes sama mboten? Ngenes. Tapi kalau kita sudah dari awal mengukur kemampuan, insya Allah selamat. Gitu. Jadi harus punya kemampuan mengukur biar tidak stres, biar tidak mentalnya sakit. Baik. Selanjutnya yang keempat. Yang keempat adalah mampu melihat circle pengaruh.
Jadi menguasai circle pengaruh kita dengan baik. Apa itu circle pengaruh? Circle pengaruh adalah lingkaran pengaruh kita. Surat An-Nisa ayat 36. Monggo dibaca surat An-Nisa ayat 36. Oke, langsung artinya aja, Bu. Iya, baik ibu-ibu rahimakumullah. Ibu, circle pengaruh adalah lingkup terdekat kita yang harus kita kuasai dengan baik. Jangan terbalik. Kalau ibu terbalik, yang jauh dulu didekati, yang dekat tidak dekat, tidak menguasai, maka akan terjadi musibah dan akan terjadi mental tidak sehat. Jadi tadi itu urut, Bu. Apa circle terdekat kita? Itu Allah Ta'ala. Janganlah tusyrik billah. Kemudian yang kedua, orang tua kita. Yang masih punya orang tua. Itu harus betul-betul diperhatikan dan harus betul-betul didekati. Jangan sampai kita dekat dengan orang yang jauh, tapi dengan orang tua tidak dekat. Kemudian karib kerabat itu siapa? Keluarga kita. Kalau panjenengan, suami, anak, itu harus benar-benar dalam pengaruh jenengan, kekuasaan. Istilah jenengan ratue, berkuasa. Ya, berkuasa terhadap suami dan anak-anak, bukan berarti jadi otoriter, bukan. Tetapi hubungan baik seperti tadi, menjaga relasi yang baik, itu harus dikuasai betul. Kalau enggak, Bu, akan menghalangi perjuangan. Ya enggak, Bu, apa budal pengajian. Yang rumah tidak beres, ya diprotes. Bilang, Bu, saya pengajian gitu. Pengajian itu apa? Jauh. Bertemu dengan siapa ini? Tetangga jauh, teman. Yang dekat siapa? Kerabat dekat dulu. Ya. Jadi kalau dekat tidak beres, maka jangan harap jenengan akan beres di luar. Maka di dalam circle pengaruh itu harus diperkuat terlebih dahulu. Jadi kalau jenengan mau pengajian begini kan sudah diberesi toh, Bu, rumahnya, ya kan? Saya pengajian cuma 1,5 jam, tapi kan sudah disiapkan. Jangan sampai ada protes di rumah, anaknya, suaminya, keluarganya. Insya Allah kalau jenengan circle pengaruh itu bagus, maka jenengan akan mendapat dukungan. Mah, nang di mah pengajian masih remaja, terus dia sangu dah. Tak kayak sangu mah, gitu mah, ya, gitu. Ya mah kayak infak mah gitu. Tapi kalau circle pengaruh enggak pengaruh. Udah lah ya aku gak direken, misalnya gitu ya Bu ya. Jadi kalau pengen sehat mentalnya dalam keluarga, maka 4 hal tadi itu harus dilakukan. Apa Bu? Pertama, menjadi hamba Allah yang baik. Yang kedua, statusnya itu harus difahami betul perannya. Yang ketiga, mampu mengukur kemampuan. Yang keempat, iya, circle pengaruh itu harus dikuasai dengan baik. Baik ibu-ibu rahimakumullah, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga yang hadir di majelis ini menjadi hamba-hamba Allah yang mentalnya sehat. Amin ya rabbal alamin, sehingga kita bisa menghadapi segala tantangan kehidupan dengan baik, menjadi modal kita untuk dunia maupun akhirat. Sudah cukup atau mungkin ada pertanyaan, Bu? Ada yang bertanya? Ya, monggo. Nggih. Pakai mic? Nggih, monggo. Oh, nggih. Nggih, baik. Ibu, kalau emosi reaksinya apa itu maksudnya? Gampang emosi kan banyak, ya kan?
Bisa sedih dengan menangis atau marah misalnya, emosi dalam artian karena emosi tadi kan banyak kan Bu. Bisa sedih, kecewa, cemburu. Nah, tidak gampang emosi yang seperti apa? Marah ya. Marah itu terus nanti kalau marah apa yang dilakukan jenengan? Oh, jadi marah, nyentak-nyentak gitu. Marahi orang gitu. Siapa yang sering jadi korban? Saya sering jadi korban marah. Ibunya jenengan. Oh, satu rumah. Oh, suami? Anak-anak? Oh, gitu. Iya, 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 iya. Ibu, kalau ada seseorang kayak Bu Ani nih ya, punya ibu ya di rumah. Saya juga punya ibu itu di depan rumah tapi ya tidak serumah. Memang kan kalau sepuh itu kan balik kayak anak kecil toh Bu. Itu memang betul-betul menguji emosi kita, memang menguji kesabaran kita. Ya, ibu saya itu seperti anak kecil. Padahal dulu waktu saya kecil, ibu pulang bawa oleh-oleh kalau belanja, Bu, ibu ngasih apa? Sekarang saya kalau pulang tuh mesti diuber. Mbak Eti nggawa apa? Delok ngono. Jadi kayak anak kecil gitu loh, Bu. Jadi seperti itu. Jadi kalau beli oleh-oleh itu harus anak saya, ya juga harus ibu saya gitu ya. Jadi ibu itu memang ujian. Kalau ibu menghadapi seorang ibu jenengan sendirian, ada keluarga yang lain, maksudnya jangan punya kakak adik. Oh gitu, ye. Jadi gini Bu, pertama istighfar, ya banyak istighfar, mohon ampun pada Allah, ya Allah, karena istighfar itu banyak fadilahnya Bu, banyak keutamaannya, nanti diberi kemudahan-kemudahan sama Allah, diberi keberkahan, ye. Nah, istighfar yang banyak, astagfirullah, astagfirullah wa atubu ilaih, perbanyak istighfar, ya itu pertama. Yang kedua, beliau kondisinya sehat atau sudah lumpuh atau apa gitu? Kenapa? Ringkih. Oh, nggih. Oh, nggih, nggih, nggih. Istighfar ya, Bu ya. Terus kemudian lihat, ingat-ingat kebaikannya beliau, ya. Kemudian satu istighfar, dua banyak ingat-ingat kebaikannya beliau. Yang ketiga, ibu harus ikhlas, mengikhlaskan segala hal yang tidak baik yang dilakukan seorang ibu. Karena Bu, yang namanya durhaka itu bukan anak saja. Orang tua ibu itu juga ada yang durhaka, banyak sekali. Yes, benar. Kemudian yang keempat, kalau memang sulit untuk kontrol emosi, ibu harus sering dengarkan ruqyah syariah dan balur tubuhnya dengan bidara. Itu nanti jangan tenang. Gitu. Nah, itu harus dengarkan ruqyah syariah dan balur bidara karena itu membantu menurunkan tensi emosi marah. Itu. Baik, iya. Mental kita itu selalu stabil. Iya. Mental ya, apa namanya? Yang dilazimi supaya mental stabil. Satu tok. Oh, doa. Doa, tapi kalau tidak ada ini, satu tidak bisa. Satu, ikhlas. Sudah, kata kuncinya ikhlas. Memurnikan amal dan ketaatan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa ping 1000 tapi gak ikhlas. Gak iso, gak bisa. Ikhlas, ya. Doa iki maca iki pengen iki sakmene, tapi amalane gak bisa. Dia masih melakukan tauhidnya masih menclek, nggak bisa. Doanya nggak dijabah. Kuncinya ikhlas, tauhidnya harus benar. Kalau tauhidnya benar, ikhlasnya sudah benar, insya Allah doa itu ya manjur. Moco sembarang itu dimudahkan sama Allah. Gitu. Ikhlas, amalan, ikhlas sudah satu. Sampun? Sampun cekap nggih. Sampun cekap nggih Bu Ketua nggih.
Bu Hafsa, Bu Asfi ya? Sudah cekap ya? Sudah? Atau dibatasi waktu sehingga sudah mau maghrib? Nggih. Baik ibu-ibu rahimakumullah, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua, menjadikan kita hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.